Halo, assalamualaikum. Di video sebelumnya kita sudah bahas soal manfaat membacakan buku pada anak. Kali ini kita akan membahas soal bagaimana agar anak gemar membaca. Beberapa bahkan dapat dilakukan dengan cara yang sederhana loh. Sebelum kita lanjut, silahkan jika berkenan subscribe dulu channel ini ya. Ini versi saya. Di tempat lain mungkin juga Anda dapat memperoleh banyak tambahan referensi, but here it is my version. Pertama, tunjukkan kita sebagai orang tua antusias dalam membaca. Awal-awal kehidupan anak-anak lebih sering berinteraksi dengan orang-orang terdekatnya, termasuk orang tua, dibandingkan siapapun di luar anggota keluarganya. Bukan? Saat sel-sel syaraf mereka belum banyak terjalin, maka mereka memerlukan stimulasi untuk menyambungkan satu sel saraf dengan yang lainnya. Salah satu cara anak di seluruh dunia untuk melakukannya adalah dengan melakukan imitasi. Mereka berperilaku meniru dengan apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar dari lingkungannya. Dan sekali lagi, lingkungan terdekatnya adalah orang tuanya, bukan? Jadi saat anak-anak kecil, tunjukkanlah bahwa kita sendiri dalam keseharian antusias dengan buku, bukan hanya antusias membacakan buku pada anak. Antusiasme orang tua dengan buku itu akan menjadi referensi hebat yang akan terekam dalam otak anak-anak kita. Bagaimana ciri orang tua yang antusias? Selain sehari-hari rajin menyempatkan baca buku untuk diri sendiri, orang tua yang antusias dengan buku juga sering bercerita tuh pada anak-anak mereka soal kekerenan dari apa yang mereka baca. Misalnya, wah luar biasa buku ini, ayah baru deh baca buku tentang sejarah Rasulullah yang seindah ini. Atau mama baru tahu ya, ternyata Elon Musk itu orangnya introvert banget, mama baca buku ini. Nah, yang kita lakukan dari contoh tadi pada dasarnya adalah kita lagi melakukan marketing buku pada anak. Saya sering melakukannya bukan hanya pada buku sebenarnya ya, tapi juga pada makanan. Terutama jika saya ingin anak saya menyukai makanan tertentu yang baru atau asing bagi mereka. Biasanya saya tidak tiba-tiba nyuruh makan makanan itu nih. Yang saya lakukan adalah saya makan makanan tadi di depan anak-anak dengan pelan, mengunyahnya juga pelan, lalu saya benar-benar menampakkan bagaimana saya merasakan, mengekspresikan kenikmatan makan makanan tadi ya di depan anak-anak. Misalnya saya mengucapkan kalimat, Masya Allah, ya Allah, ini enak banget, labu ini ya, ternyata setelah dikukus rasanya manis, kita cocok sambal, luar biasa, sambil dicocok sambal malah tambah enak ini. Jadi biarkan anak saya melihatnya ya. Kadang-kadang sekali tak berhasil, tapi lebih seringnya berhasil daripada tidaknya. Setidaknya mereka jadi kepo ya, apalagi jika ada makanan lain di dekat mereka, kan ya terpaksa mereka makan yang ada karena memang sengaja dibuat seadanya, bukan diada-adakan kan. Kedua, tidak buru-buru membuat anak bisa membaca. Ingat ya, semuanya harus bertahap. Tidak mungkin anak tiba-tiba berminat belajar berkuda tanpa ada stimulasi lebih dulu. Tidak tiba-tiba anak berminat dengan sebuah hal tanpa ada tahapannya. Sebagaimana anak belajar berjalan, mereka mulai dari merangkak, merayap, lalu berdiri, lalu berjalan, lalu beralih. Itu pun mereka mengalami yang namanya jatuh berkali-kali kan. Termasuk soal membaca. Tugas kita orang tua sebelum membuat anak bisa membaca, gimana caranya membuat anak suka dengan buku. Mensimulasi mereka agar nyaman berinteraksi dengan buku. Sebaliknya, jika anak terlalu dini diajarkan membaca, padahal misalnya rentang fokusnya masih pendek, tak sedikit akhirnya anak-anak itu setelah bisa membaca jadi nggak nyaman dan tidak suka membaca. Kenapa bisa terjadi begini?
Normalnya anak-anak itu kan akan lebih mudah belajar membaca jika sudah waktunya. Jika sudah waktunya, sebetulnya tak lama kok anak mempunyai kemampuan membaca. Pengalaman saya sih nggak sampai 4 bulan anak bisa membaca, mungkin beda-beda tipis lah ya, tapi umumnya begitu. Asal syaratnya jika sudah waktunya ya. Jika sudah waktunya masih juga punya kesulitan membaca, ya berarti ada hambatan ya, atau gangguan yang sebaiknya dikonsultasikan ke expert. Jika belum waktunya, bukan tidak bisa ya, tapi anak-anak ini akan menghadapi kesulitan lebih berat dan akhirnya menjadi beban sendiri untuk mereka. Membaca akhirnya menjadi kegiatan yang tidak menyenangkan lagi. Meski akhirnya mereka bisa membaca, tapi sebagian mereka malah jadi tidak memiliki habit membaca. Jadi kapan waktunya? Modal terpenting anak untuk bisa membaca adalah saat mereka memiliki fokus yang baik. Umumnya ini dapat dimiliki saat anak-anak kira-kira berusia 6 atau 7. Itu sebabnya di sebagian besar negara anak-anak diajarkan membaca ya di usia sekolah, bukan di usia prasekolah ya. Saya jadi ingat dengan sebuah kampanye yang berjudul Too Much Too Soon di Inggris. Saya lihat di www.readingwise.com ya, Anda bisa lihat artikelnya. Too Much Too Soon itu sebuah kampanye. Kampanye apa ini? Ini terjadi di sekitar tahun 2013, di mana 130 akademisi, guru, penulis, dan pemerhati pendidikan berkumpul bersama untuk mengkampanyekan apa yang disebut dengan Fundamental Reassessment of National Places and Early Education. Mereka mengkritisi kebijakan pendidikan usia dini di Inggris, di mana anak-anak di Inggris umumnya diajarkan membaca bahkan sejak usia 4 tahun, lebih cepat dari anak-anak Eropa lainnya. Selain soal membaca, kampanye Too Much Too Soon ini berupaya mengadvokasi penundaan anak-anak masuk sekolah formal atau sekolah SD, di mana tak sedikit anak disekolahkan di sekolah dasar di bawah usia 6 atau 7 tahun. Kampanye ini dilakukan karena para ahli ini menunjukkan ada banyak bukti dalam penelitian pendidikan dan neuroscience bahwa anak-anak usia dini yang lebih banyak bermain, bukannya belajar formal, justru memiliki kemampuan akademik yang bagus dan memiliki tingkat motivasi yang lebih baik untuk belajar setelah. Kampanye Too Much Too Soon ini juga mempublikasikan bahwa terlalu dini anak sekolah dasar, di mana termasuk di dalamnya anak mulai belajar membaca, tidak berarti menghasilkan kualitas pendidikan lebih baik. Bahkan studi program internasional Student Assessment atau PISA yang dikeluarkan oleh Organisasi Economic Cooperation Development atau OECD di tahun sebelum kampanye ini dilakukan menyebutkan bahwa Inggris hanya menempati urutan 23 dari 65 negara dari segi reading performance dari anak usia 15 tahun. Sangat tertinggal dibandingkan negara Eropa lainnya seperti Finlandia yang ada di urutan ke-5, Polandia urutan ke-10, Estonia urutan ke-11. Ini dari segi reading performance ya, bukan yang lain. Artinya anak-anak 15 tahun ini di Inggris rata-rata meski sudah bisa membaca, mereka memiliki minat dan kemampuan rendah untuk melahap buku-buku bacaan. Jadi sekali lagi, agar anak gemar membaca buku sampai dewasa, bukan hanya sekarang loh ya, bersabarlah. Tidak buru-buru mengajarkan anak bisa membaca sendiri, padahal belum waktunya. Justru saat anak-anak belum bisa membaca sendiri, ini peluang bagi kita orang tua untuk menjadi jembatan pengetahuan bagi anak-anak kita sendiri mencintai ilmu dan kebenaran. Karena saat anak belum bisa membaca, saat mereka tertarik dengan buku, mereka butuh kita untuk membacakannya. Ketiga, agar berinteraksi dengan buku menjadi sebuah kebiasaan, pastinya harus merutinkan atau menjadwalkan untuk bertemu dengan buku-buku baru. Jika budgetnya disediakan, tentu saja kita dapat membelinya di toko buku. Dirutinkan sebulan sekali belanja buku misalnya. Tapi jika tidak ada, sebetulnya tidak harus membeli ya. Kita bisa berinteraksi dengan buku-buku baru. Juga dapat dilakukan dengan misalnya rutin mengunjungkan perpustakaan umum, gratis kan? Atau mungkin ada klub buku yang ada di kota kita masing-masing. Mengapa penting merutinkan anak kita bertemu dengan buku-buku baru? Ya tentu saja agar anak kita merasa fresh,
dan ada hal baru terus-menerus yang mereka dapat terus eksplor dari buku. Keempat, jadwalkan membaca buku pada anak. Setelah rutin membeli buku, so what? Bukan malah dianggurin kan? Tapi sebaiknya rutinkan di keluarga kita saat anak-anak masih belum dapat membaca, ada jadwal khusus membacakan buku pada anak. Sebelum tidur misalnya, bangun tidur, atau di waktu lain yang ditentukan bersama. Untuk anak yang lebih besar sih di keluarga saya, bahkan malah anak-anak seringkali diminta untuk meresume atau menceritakan buku-buku yang mereka baca. Kan mereka beli buku itu dapat uang dari orang tuanya. Nah, kadang-kadang saya minta pertanggungjawaban, mereka suruh diminta sama saya ceritakan lagi apa saja poin-poin penting yang mereka dapatkan, hal-hal baru yang mereka dapatkan dari buku itu. Dengan dalih saya bilang ke anak-anak saya, apa juga pengen dong dapat ilmu dari kalian, coba cerita, semacam itu. Kelima, agar anak terus ketagihan dan merasakan keseruan dengan buku saat mereka dibacakan buku oleh kita orang tuanya, bacakan dengan metode 4 if. Apa itu 4 if? If pertama berarti ekspresif. Sebaiknya saat membacakan buku pada anak, bukan hanya lisan kita yang kita keluarkan dan anak hanya mendengarkan. Kuatkan cerita atau bacaan itu dengan penampakan visual dari wajah kita, tangan kita, gerak tubuh kita. Niscaya indera yang akan bekerja dari anak bukan hanya telinganya, tapi juga matanya, emosinya ikutan terstimulasi. Misalnya saat ada cerita anak menangis, ya upayakan kita pakai aktif menangis semacam ini. Jika ada harimau marah, tunjukkan muka marah kita. Jika ada sebuah bacaan menceritakan ada tikus ketakutan, perlihatkan ketakutan itu dengan tubuh Anda yang meringkuk dan mungkin wajah yang ketakutan. Takut, jangan bunuh aku, takut. Nah, itu if pertama. If kedua berarti restoratif. Pernah dengar kata rest atau resto? Kira-kira artinya berhenti sejenak, istirahat. Maksudnya di saat kita membacakan buku pada anak, seringlah melakukan jeda. Tidak terus-menerus menamatkan satu paragraf, apalagi satu halaman tanpa jeda. Saran saya, setiap 1 atau 2 kalimat harusnya berhenti dulu. Kenapa? Ingat ya, fokus anak balita tidak lama. Jadi biarkan anak pelan-pelan mencerna kalimat-kalimat kita. Biarkan dia meresapi dan memaknainya. Buat apa hatam satu buku beberapa menit tapi anak kita tidak menangkapnya? If ketiga berarti interaktif. Nah, saat waktu jeda-jeda itulah, tadi kan bacanya putus-putus ya, coba lihat wajah anak, lihat ekspresinya, lalu sesekali ajukan pertanyaan untuk kita cek atau konfirmasi kembali kalimat yang sudah kita bacakan pada anak. Misalnya saat kita bercerita, tiba-tiba air mendidih itu kena tangannya dan berteriaklah anak itu, panas, panas. Setelah itu kita berhenti sejenak lalu bertanya pada, kenapa tadi anaknya nak? Kena apa? Semacam itu. Saat anak menjawab pertanyaan orang tuanya, pada dasarnya kita tengah mengajak anak kita berkomunikasi. Ingat ya, salah satu manfaat membacakan buku pada anak yang sudah dibahas di video sebelumnya adalah merangsang kemampuan komunikasi anak. Lalu if terakhir berarti partisipatif. Artinya, jika memungkinkan sesekali anak dilibatkan untuk memerankan sebuah tokoh dalam cerita, melibatkan anak untuk mempraktikkan sebuah ucapan yang ditulis, dan seterusnya. Keenam, mulailah dari cerita bergambar dan setelah itu gambarkanlah cerita pada anak lebih banyak. Anak-anak sebelum 7 tahun umumnya adalah makhluk konkret visual ya, mereka akan lebih tertarik dengan stimulan yang berbentuk dan berwarna. Jadi awal-awal membacakan buku pada anak, pakailah buku yang gambarnya dominan dibandingkan tulisannya, agar anak tertarik untuk memegang buku itu, agar anak tertarik diceritakan buku itu. Setelah itu gambarkan ceritanya. Maksudnya sedapat mungkin kita tidak melulu hanya membacakan atau mengulangi kalimat-kalimat yang tertera pada buku. Akan tetapi kuatkan cerita itu dengan pendapat kita, dengan gambaran kita sendiri mengenainya, sesuai pengalaman kita dalam kehidupan kita masing-masing. Jika anak sudah rutin dan ketagihan dibaca buku pada usia tertentu, barulah kita tingkatkan minat baca buku anak dengan kita upgrade. Yang awalnya bergambar diarahkan ke buku-buku lainnya dengan urutan selanjutnya adalah buku bercerita atau buku fiksi, lalu buku curiosity, buku yang memancing penasaran anak, yang sesuai minat anak dan yang mengembangkan pengetahuan anak. Barulah ke buku-buku history, yaitu buku-buku yang berkaitan dengan sejarah.
Nah, ayah bunda, begitu ya kira-kira versi saya agar anak kita gemar membaca, upaya yang dapat dilakukan sebagai orang tua untuk memancing anak gemar membaca. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.